lanjut yaitu pengawas dewatering itu apa sih yang harus dimiliki ya? Yang pertama adalah mampu membaca dan memahami rencana kerja. Nah, yang tadi hubungannya adalah bahwa dewatering adalah diimplementasi dan support ya. Itu supportnya itu adalah ini Pak, kita mampu membaca dan memahami rencana kerja. Rencana kerjanya itu dikeluarkan oleh siapa? Kalau di kontraktor atau di brokol ya. Kalau kontraktor oleh engineering, kemudian kalau di brokol sendiri oleh main plan lah ya. Main plan itu nanti akan berkoordinasi dengan tim hidrologi dan main operation dan diturunkan lagi ke kami Pak ya, ke tim dewatering. Kemudian mampu melakukan pengawasan, pengoperasian, perawatan dan perbaikan pompa tambang dan perpipaan. Itu ya. Jadi satu paket di dewatering tadi implementasi dan supportnya. Kemudian mampu melaksanakan pemeriksaan kelayakan area kerja dan penilaian risiko bahaya. Ini sangat penting Pak ya, seorang pengawas harus mampu ini Pak, mengidentifikasi risiko bahaya di dalam pekerjaannya. Kemudian mengerti cara melakukan pengawasan dalam pekerjaannya. Nah ini sangat penting ya, karena kalau tidak mengerti bagaimana mengawasi pekerjaan, seperti itu. Kemudian mengerti dan memahami prosedur kerja. Prosedur kerja sini cukup banyak Pak ya, yang sudah dikeluarkan dan sudah dirilis oleh PT Brokol melalui sistem ya. Nah, bisa diunduh di portal, banyak sekali prosedur-prosedur yang sudah dikeluarkan terkait dengan pekerjaan di dewatering ya. Nah, yang pertama yaitu ini Pak ya, cakupan pekerjaan di dewatering. Yang pertama kita harus menyiapkan lokasi ya, lokasi pompa dan perpipaan ya. Kita kan saat ini untuk discharge untuk pipa pembuangan atau discharge pipe-nya menggunakan pipa HDPE. Ada beberapa mungkin yang pompa-pompa dengan kapasitas kecil, kemudian ada SAM-SAM yang kecil, itu bisa menggunakan lay flat ya, semacam hose yang fleksibel ya. Yang fleksibel lebih ringan sih itu ya. Cuma yang saat ini yang lebih banyak adalah penggunaan pipa HDPE. Kemudian cakupan pekerjaan dewatering ada perakitan dan pembongkaran pompa dan ponton. Ini ya, untuk keperluan mindah-memindah dengan jarak yang tertentu itu pompanya dilakukan merakit, pembongkaran. Kemudian pada saat pompa datang baru itu kita lakukan perakitan. Kemudian persiapan line HDPE untuk line buangan. Kemudian mobilisasi pompa dan line HDPE ini sama Pak ya, hubungannya tadi ya. Misal kita ada keperluan memindah pompa, membuat line baru dari satu tempat ke tempat yang lain itu dimobilisasi. Kemudian pemasangan dan pelepasan pompa dan pipa HDPE sama nih Pak. Keterkaitannya adalah pada saat ini mau pindah-pindah bisa dengan jarak yang dekat atau ini pindah SAM ya, pindah SAM dengan jarak yang dekat. Ini kita melakukan pemasangan dan pelepasan pompa ya dan pipanya. Maksudnya kita melepas pompanya dan pipa HDPE-nya ya, yang ini ya. Kemudian pengoperasian dan monitoring operasional pompa. Lanjut yaitu koordinasi dan pelaporan kegiatan pemompaan. Ya, ini sangat penting ya, koordinasi dan pelaporan kegiatan pemompaan. Yang kita lakukan saat ini adalah koordinasi dengan main operation ya. Ya kalau sudah dia beroperasi main operation Pak. Jadi instruksi yang diterima oleh dewatering ya untuk saat ini kegiatan di Brokol itu oleh main operation ya. Kalau dari kontraktor sepertinya dari engineering ya, engineering yang melakukan ini instruksi-instruksi terkait dengan pekerjaan di dewatering. Selanjutnya yaitu melakukan perawatan dan perbaikan pipa HDPE, perawatan dan perbaikan pompa dan ponton. Nah, seperti yang disampaikan tadi di awal bahwa ada beberapa cakupan pekerjaan yang tidak sama Pak. Seperti tadi ya, kalau di teman-teman kontraktor itu ada yang hanya mengoperasikan saja. Kemudian kalau ada kerusakan pompa itu dilakukan oleh tim plan. Nah, kalau di Brokol sendiri itu semuanya Pak, mulai dari mengoperasikan, kemudian perbaikan ya, baik perbaikan pompa maupun perbaikan pipa itu menjadi satu paket pekerjaan di dewatering.